Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Arfinsyah Sihombing. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal mengenai tentang gelombang. Nah, contoh yang pertama ini merupakan gelombang pulsa pada sebuah tali. Nah, pada gelombang pulsa ini ada dua buah puncak pulsa pada tali ini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini jarak kotaknya ini adalah 1 cm. Kemudian gelombang pulsa ini bergerak dengan kecepatan dengan kelajuan 10 cm per sekon. Nah, pertanyaannya adalah gambarkan sketsa dari gelombang pulsa ini pada waktu T sama dengan 0,6 sekon. Nah, sketsanya bagaimana? Gambarnya bagaimana? Oke. Nah, kita akan menggambarkan bentuk pulsa ini ketika dia waktunya 0,6 sekon. Nah, misalkan pulsa gelombang yang sebelah kiri, kita tarik aja 0,6 sekon, berarti jarak yang ditempuh dari gelombang ini, ya, perpindahannya S sama dengan V kalikan T. Berarti 10 kali 0,6 sama dengan 6 cm. Maka setiap dari gelombang pulsa ini akan bergeser sejauh 6 cm. Nah, misalkan titik yang ini bergerak sejauh 6, kita buat dulu 6, berarti setiap kotak 1 cm berarti dia bergeser 6 kotak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini. Oke, 6. Kemudian yang kotak ini yang puncaknya juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini ya tingginya dua kotak ya. Kita gabungkan. Nah, berarti yang ini juga 6, maka akan berada di sini ya. Sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dengan cara yang sama, untuk gelombang pulsa yang sebelah kanan juga seperti itu. Yang paling ujung kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka berada di sini. Puncaknya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka berada di sini. Kita satukan. Nah, ini berarti berada di sini. Nah, seperti inilah bentuk gelombang pulsanya. Nah, gelombang pulsanya ketika bertemu. Nah, dikarenakan gelombang pulsa ini hasilnya karena memiliki satu tali yang sama, berarti superposisinya yaitu Y1 ditambah Y2. Maka ini kita jumlahkan ya. Jadi hasilnya yang mana? Nah, ketika ini tali ini belum ketemu, pada ujung ini belum bertemu dengan pulsa yang kedua, maka dia tetap di sini. Sepanjang garis ini tetap. Oke. Kemudian pada daerah di sini kita lihat ini sudah mulai ketemu ya, kemudian ketemu dengan gelombang pulsasi yang kedua. Nah, ini kalau ini ini pas di tengah ya, Dek ya. Nah, pada saat di sini itu gelombang pulsa 1 tingginya 1 atau simpangannya 1, gelombang pulsa 2 juga simpangannya 1, maka ini jumlahnya adalah 2. Oke, di sini. Begitu juga dengan sini, maka ini bentuknya seperti ini jadinya. Atau kalau saya gambar ulang, nanti bentuk hasilnya itu seperti ini. Nah, inilah hasil dari penjumlahan gelombang pulsa antara pulsa 1 dan pulsa 2 ya. Nah, bentuknya akan pada titik yang ini, kita katakan ini misalkan titik A dan B. Sepanjang garis A dan B itu jumlah dari gelombang pulsa 1 dan 2 sama dengan 2 ya. Nah, ini untuk penjumlahan gelombang pulsa. Bahwa apa? Bahwa sesuai dengan prinsip superposisi,
Penjumlahan antara gelombang 1 dengan gelombang 2 merupakan aljabar, penjumlahan secara aljabar yang tanpa merusak bentuk gelombangnya. Ya, setelah bercerai atau setelah lewat, maka ini akan kembali seperti gelombang pulsa sebelumnya. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua kita akan berbicara tentang penjumlahan gelombang berdiri ya. Nah, penjumlahan dua buah gelombang yang memiliki fase yang sama, hanya saja berlawanan arah geraknya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Oke, misal diberikan dua buah gelombang, Y1 ini sama dengan 4 cm sin 3X dikurang dengan 2T. Y2 itu adalah 4 cm sin 3X tambah 2T. Nah, gelombang yang Y1 ini berarti gelombang yang bergerak ke arah kanan. Y2 gelombang yang bergerak ke arah kiri, ditandai dengan yang ini negatif dan yang ini positif. Hati-hati adik-adik, ketika di dalam sudut sinus ini 3X kurang 2T, maka sudutnya ini satuannya dalam radian, ya, dalam satuan radian. Oke. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah tentukan amplitudo dari getaran harmonik. Jadi amplitudo superposisi ya. Nah, getaran harmonik dari elemen medium yang berlokasi, ini ditanya pada X sama dengan 2,3 cm. Oke. Yang kedua yang ditanya adalah tentukan posisi simpul dan perut. Nah, jadi X simpul dan X perut itu di mana? Yang ketiga, tentukan nilai maksimum dari posisi sebuah elemen yang berlokasi di perut. Oh, berarti ini berapa Y ya? Y yang lokasinya perut. Oke. Maka ini akan kita jawab. Untuk yang pertama, berapa amplitudo superposisi? Artinya bahwa ini kita jumlahkan antara gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi gelombang superposisinya adalah gelombang 1 ditambah gelombang 2. Maka kita jumlahkan. Y1 berarti ini 4 sin 3X dikurang 2T. Oke, ditambah 4 sin 3X ditambah 2T. Nah, ini sama-sama 4. Kemudian kita keluarkan ya. Ini jadi 4 sin A tambah sin B. Ya, saya misalkan yang A itu adalah 3X kurang 2T. Yang B adalah 3X tambah 2T. Maka dengan menggunakan aturan identitas dalam trigonometri bahwa sin A tambah sin B itu sama dengan 2 sin A tambah B per 2 kosinus A kurang B per 2. Oke. Maka hasilnya ini menjadi 4 kali 2, 8. Sin A tambah B 3X kurang 2T tambah 3X tambah 2T. Maka ini hasilnya 3X tambah 3X 6X min 2T tambah 2T itu habis. Berarti ini hasilnya 6X per 2. Kosinus A kurang B per 2. A 3X kurang 2T, kemudian dikurangkan 3X. 3X kurang 3X, nanti ini habis. Berarti ini menjadi berapa? Min 2T kurang 2T. Jadi minus 4T ya. Kosinus minus
4T per 2. Oke. Nah, kita hasilnya ini tiruskan kembali menjadi 8 sin 3X. Kosinus minus 4 bagi 2 itu minus 2. Nah, untuk dia kosinus, nilai kosinus minusnya sama dengan kosinus positifnya. Jadi kosinus ini termasuk kepada fungsi genap ya. Nilai sudutnya negatif akan sama nilainya dengan sudutnya yang positif. Maka ini cos 2T. Jadi fungsinya 8 sin 3X kosinus 2T. Nah, yang mana ini menjadi superposisi? Nah, yang ini kita buat menjadi amplitudo superposisi. Jadi amplitudo superposisi kosinus dari 2T. Nah, ya. Yang cos 2T ini menunjukkan dia adalah getaran ya. Getaran, sedangkan sin 3X ini merupakan amplitudo yang amplitudonya ini 8 sin 3X merupakan amplitudo superposisi yang amplitudonya itu bisa berubah amplitudonya berdasarkan posisinya. Ini termasuk kepada gelombang berdiri. Jadi kalau gelombang berdiri itu bentuknya jadi seperti ini dia. Nah, bentuknya ya. Yang ini kita sebut sebagai perut. Yang ini kita sebut sebagai simpul ya. Jadi ini amplitudonya, amplitudo superposisinya berubah ya. Di sini amplitudonya 0, di sini amplitudonya itu adalah maksimum. Oke ya, ini adalah simpangannya. Pertanyaannya tadi, nah, berapa dia amplitudonya ketika X-nya 2,3? Maka amplitudo superposisinya sama dengan 8 sin 3 kali X. X-nya tadi 2,3 cm. Berarti 8 sinus 6,9. Nah, sinus 6,9 jangan lupa adik-adik ini satuannya dalam radian. Bukan dalam derajat. Ini bukan 6,9 derajat. Nah, untuk mencarinya silakan adik-adik boleh menggunakan kalkulator untuk mendapatkan berapa itu sin 6,9 tapi dalam satuan radian. Nah, ketika kita kalikan dengan 8 ini akan menghasilkan 4,6 cm. Oke, ini adalah amplitudo superposisi di X sama dengan 2,3 cm. Nah, kita lanjut yang kedua. Pertanyaannya adalah di manakah letak simpul dan letak perut? Nah, letak simpulnya ini berpengaruh kepada amplitudo superposisi ya adik-adik. Nah, letak simpulnya di mana amplitudonya, amplitudo superposisinya ini di sini sama dengan 0. Oke? Nah, sama dengan 0 amplitudo superposisinya. Jadi kita tinggal buatkan letak titiknya ketika amplitudo superposisinya yaitu 8 sin 3X ini sama dengan 0. Maka nilai 0 yang mana? Nilai 0 yang 3X. Nilai 0 itu pasti nilai dari sin 3X. Maka sin 3X ini sama dengan sinus 0. Nah, 0 itu sinus berapa saja? Mulai dari sinus 0, kemudian 180 derajat atau pi, kemudian 2pi dan seterusnya. Maka kita tuliskan menjadi 3X ini sama dengan 0, pi, 2pi, dan seterusnya. Kita baru masukkan. Nah, untuk posisinya yang berhubungan dengan gelombangnya ya. Oke. Nah, ini kita ganti ya. Kita ganti 3X itu 3 ini kan adalah bilangan gelombangnya ya. Jadi dalam persamaan ini adalah Kx kurang omega T. Jadi nilai K-nya itu adalah 3 ya. Kita supaya berhubungan dengan gelombangnya ya.
panjang gelombangnya. Oke. Jadi kita buat ini K itu adalah 2pi per lambda X sama dengan, ini kita ganti menjadi, ini kan angkanya pi semua ya. Oke, pi, kemudian di sini ada n pi. Oke. Di mana n itu nanti bilangannya mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Ini kita ganti sehingga posisi X simpulnya berarti adalah N kalikan Pi dikali lambda per 2Pi. Habis Pi-nya berarti X simpulnya adalah N kali lambda per 2. Ini adalah posisi simpulnya. Oke? Nah, boleh kita masukkan lambdanya. Lambdanya itu kita cari dulu lambdanya dari K, yaitu 2pi per lambda. Maka lambdanya itu sama dengan 2pi per K-nya tadi 3. Kita masukkan berarti N kali 2pi per 3 ya. 2pi per 3 kali 2, 6. Atau X simpulnya menjadi NP per 3. Oke? Ini adalah letak simpulnya. Atau sebenarnya dari sini saja langsung kita masukkan ya. Kemudian bagaimana letak perutnya? Nah, letak perut ini adalah ketika amplitudonya maksimum. Nah, amplitudo maksimum itu dari amplitudo superposisi ini yaitu 8 sin 3x. Jadi A superposisinya maksimum yaitu nilainya 8. Jadi maksimumnya itu ketika nilai sinnya sama dengan 1 ya. Jadi 8 sin 3x ini nilainya sama dengan 8. Maka dapat dituliskan bahwa sin 3x itu nilainya adalah 1. Kalau dia di atas, di bawah kan negatif. Maka ini kita bisa buat plus minus 1. Maka kita ulang bahwa sin 3x sama dengan plus minus 1. Berapa nilai sinusnya yang 1? Itu adalah sinus dari, oke ya, sudutnya berapa? 1 itu sin 90. Berarti dia adalah pi per 2. Kemudian sin berapa lagi? Ya, 270 ya, minus 1 itu adalah 3pi per 2, ini nanti 5pi per 2 dan seterusnya. Berarti ini boleh kita tuliskan menjadi 3x perut ya. Oke, ini untuk perut. 3x perut sama dengan pi per 2, 3pi per 2 dan seterusnya. Atau 3x perut sama dengan, ini kita buatkan per 2 semua ya, pi per 2. Yang atasnya ini bilangan ganjil. Kita buat aja n. Ya kan, tapi n-nya kita definisikan adalah merupakan bilangan ganjil. Oke, maka x perutnya sama dengan n kalikan pi per 6. Nah, ini letak titik perutnya. Kalau ditanya letak titik perut yang pertama, berarti n pi per 6. Masukkan n-nya 1. Letak perut yang kedua ini berarti itu adalah untuk bilangan 3 ya, n-nya. Oke? Nah, atau boleh juga kita definisikan, ini boleh juga kita definisikan untuk n-nya yang supaya letak perut pertama, letak perut kedua, berarti kan n-nya kita buat 1, 2, maka ini boleh kita buat menjadi x perut itu sama dengan 2n. N-nya kita ganti ya. Kalau n-nya kita mulai dari 1, berarti 2n kurang 1 ya, kali pi per 6. Nah, di sini n-nya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau letak perut pertama berarti n-nya 1, letak perut kedua n-nya 2 dan seterusnya. Oke, ini adalah untuk menentukan di mana letak simpul dan perut. Yang ketiga, berapakah simpangan maksimum dari mediumnya atau simpangan tali ini ya.
maksimumnya berarti itu adalah amplitudonya, amplitudo maksimum. Nah, ya udah, berarti ketika ditanya adalah amplitudo maksimum, berarti amplitudo maksimumnya itu sama dengan yang mana? Oke, yang 8 cm. Dari mana kita dapat? Dari persamaan A superposisi adalah 8 sin 3x. Nah, ini nilai dari amplitudo maksimum. Atau untuk menentukan amplitudo maksimum, nilai sinus 3x-nya itu sama dengan 1. Karena nilai maksimum dari sinus adalah 1. Oke? Oke, sampai di sini adik-adik. Kita lanjutkan ya untuk contoh yang ketiga. Nah, bagaimana kalau ada dua buah gelombang tetapi amplitudo dan fasenya berbeda? Nah, contoh ya, jika ada gelombang Y1 kita katakan 3 cm sin, kita buatkan ini 3x sama aja ya, 3x kurang 2t, sedangkan Y2 itu adalah 4 cm sin 3x kurang 2t tambah pi per 2. Oke, 3x kurang 2t tambah pi per 2. Nah, bagaimana persamaan superposisinya? Oke ya, secara biasa persamaan superposisinya yaitu adalah jumlah dari gelombang, persamaan gelombang secara aljabarnya dijumlahkan. Oke ya, maka Y sama dengan Y1 tambah Y2. Kita masukkan, berarti ini 3 sin 3x kurang 2t ditambah 4. Ini ke bawah aja ya. Ditambah 4 sin 3x kurang 2t tambah pi per 2. Nah, kita ingat bahwa sinus theta tambah pi per 2 itu sama dengan kosinus theta. Jadi ini identitas juga dalam trigonometri. Sinus nilai sudut tambah pi per 2 atau 90 derajat itu sama dengan nilainya kosinus pi. Misalkan ketika adik membuat tetanya adalah 0, maka ini menjadi sin 90. Sin 90 adalah 1. Itu sama saja dengan kosinus 0. Maka Y-nya ini bisa kita ganti menjadi 3 sin 3x kurang 2t ditambah 4 cos. Nah, sudutnya 3x kurang 2t ya. Oke, pi per 2-nya berubah tadi dengan aturan identitas sinus diganti menjadi cos. Nah, ini tidak boleh langsung kita jumlahkan seperti contoh yang kedua, di mana amplitudonya berbeda. Ya, nah kita misalkan saja di sini misalkan ini adalah 3. Ini adalah 4, kita buat trigonometrinya ya. Maka ini jadi berapa ini sisi miringnya? Oke, sisi miringnya ini adalah 5 ya. Oke, maka ini kita buat sudut fasornya pi. Maka ini bisa saya rubah menjadi angka 3 itu boleh kita buat misalkan cos ya. Kosinus pi itu sama dengan 3 per 5. Oke, artinya bahwa 3 itu sama dengan 5 kosinus pi. Begitu juga dengan 4. 4 itu pasti nanti kita dapatkan adalah 5 sin pi. Jadi kita ganti angka 3 dan angka 4 dengan merubah mereka dalam bentuk sudut. Sehingga Y-nya menjadi 3 kita ganti D menjadi 5 kosinus pi sinus 3x kurang 2t tambah 4 kita ganti menjadi 5 sin pi kalikan cos 3x kurang 2t. Nah, ini sudah 5 depannya, berarti amplitudonya sama. Berarti Y sama dengan 5
Kemudian dalam kurung sin 3x kurang 2t kali kosinus pi ditambah cos 3x kurang 2t sinus pi. Oke, ini berarti kita dapatkan menjadi ini ingat ya aturan ada identitas dari trigonometri lagi. Sin A cos B tambah cos A sin B itu sama dengan sinus A ditambah B atau sinus 3x kurang 2t tambah pi ya. Sin A tambah pi itu sama dengan sin A cos pi tambah cos A sin pi. Jadi hasilnya bentuknya jadi seperti ini. Ini adalah persamaan gelombang superposisinya dengan amplitudo superposisinya sama dengan 5 ya, 5 cm. Oke? Di sini. Berarti amplitudonya berubah-ubah, tidak berubah-ubah ya. Berarti ini bukan merupakan gelombang berdiri atau gelombang stasioner ya, tetapi ini adalah gelombang yang merambat atau gelombang berjalan. Dari mana kita bisa tahu ini bukan gelombang berdiri? Nah, perhatikan di sini bahwa ada konstanta sudutnya, ada persamaan sudutnya yang di dalam sinus ini 3x kurang 2t. Ini menunjukkan ini adalah dia gelombangnya ini berjalan karena ada di sini bilangan gelombang dan ini periodik, ada di sini frekuensi omega. Oke, begitu juga dengan sini kalau kita lihat. Nah, di sini cos 2t ini menunjukkan dia periodik, berarti getaran. Nah, di sini tidak ada fungsi X-nya di dalam T-nya, artinya bahwa ini bukan gelombang berjalan. Oke. Nah, yang pi ini apa? Yang pi ini kita sebut sebagai konstanta fase. Berapa nilai konstanta fasenya? Kalau kita lihat ini pi adalah 4/3, tangennya adalah 4/3, bisa kita cari ya. Tangen pi itu adalah 4/3, maka pi-nya ini sekitar 53 derajat kalau dalam derajat. Oke. Boleh juga ke dalam radian karena ini di sini kan bukan dalam bentuk derajat ya, dalam radian. Ini bisa kita ganti 53 untuk diganti ke derajat berarti 53/180 kalikan pi. Ini dalam satuan radian. Jadi persamaan simpangannya boleh ditulis kembali 5 sin 3x kurang 2t ditambah 53 pi per 180. Oke. Nah, ini menjadi persamaan simpangan superposisinya. Demikian adik-adik, jadi intinya dalam membuat persamaan gelombang ini ya kita perlu menggunakan persamaan matematis yang adik-adik sendiri boleh mengetahui dan menghafal dari identitas trigonometrinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.